nama saya. Dan masuk kan? B masuk. Joko masuk, ya kan? Oke. Tapi kita lihat kan di sini kan kita lihat kalau kita mau panjangkan nanti ke sini panjangnya kan miring. Nah ini kalau ini nggak masalah sih kalau JavaScript kalian itu cuma satu baris. Tapi bagaimana kalau 2, 3 baris, 4 baris gitu kan? Kan panjang. Kalau ditaruh sini nanti kan kayak terlalu panjang nantinya kan. Jadi kita bisa pindahkan code ini, script ini ya. Ini kan code ini JavaScript dan kita pindahkan ke tag namanya script. Nah ini ya, ya kan. Nah kita masukkan ke sini. Nah, tapi kalau kalian cuma naruh ke sini, nantinya dia malah langsung eksekusi. Oh, ya kan, langsung dieksekusi. Nah, biar nggak langsung dieksekusi, kita kita bungkus dengan fungsi function. Nah, ini fungsinya. Fungsi itu berarti intinya untuk membungkus kode biar nggak langsung tereksekusi. Oke, ini misalkan aku kasih nama, aku pindah ke sini. Jadi di on click ini kita tinggal ganti aja, kasih nama buka kurung. Nah, kalau kalian nggak pakai lupa buka kurung ini nanti nggak kepanggil. Nah, bikin gini, kasih nama, oke? Nah, nanti sama. Nah, ya kan? Joko. Nah, sama. Bandono. Oke. Kalau mau ditambah lagi bisa, jadi kita bisa bikin variabel di sini. Kita pakai var nama ini, misalkan namanya nama ya, taruh sini. Kita pakai ini. Nah, terus nanti nama tag nama. Nah, ya. Terus di sini juga bisa kita kasih berapa opsi. Sini string itu banyak opsinya sih, beberapa. Yang biasanya kita pakai itu to uppercase misalkan. To uppercase. Nah, ini fungsi buat ya uppercase kapital. Nah, terus Joko. Nah, besar ya. Bandono. Besar. Oke. Jadi itu basicnya fungsi. Kita kasih nama, sebutkan nama itu uppercase. Ini basic-basicnya untuk HTML, JavaScript ya. Jadi yang penting dalam JavaScript itu kalian tahu beberapa basic yang digunakan untuk memanipulasi HTML, karena manipulasi HTML itu penting sih. Nah, jadi kayak gini, jadi bisa ganti-ganti konten HTML gitu, atau mau kalian kasih warna function, kasih warna. Misalkan kita tetap pakai tag ini sama tag ini nanti color style colornya warna apa ya, red. Nah, terus kita misalkan ganti sini, kasih warna gitu. Oh, nggak kelihatan, iya nggak ada teksnya. Tes. Nah, dia berubah jadi merah. Misalkan kalau kita ganti ini jadi backgroundnya merah. Nah, ya, oke, siap.
Jadi ini apa ini? Ini itu CSS ya. CSS cuma kita bisa ganti CSS lewat JavaScript gitu kan. Jadi tag, terus di sini ada banyak opsi ya. Nah, kalau ganti namanya style. Nah, style background red. Nah, di sini bisa ganti tes namanya tes. Nah, kalau misalkan banyak gini, nanti cara ngingatnya gimana? Nah, itu sebenarnya JavaScript itu lebih, dia itu kayak sintaknya nama-nama fungsinya itu hampir-hampir sama. Misalkan ini style background red. Itu kalian juga bisa loh kalau tanpa JavaScript misalkan kalian ganti style background red sama aja kan. Nah, langsung merah ya kan. Kalau misalkan kita balik ke sini tag style background yellow. Nah, ya ganti ya. Nah, ganti. Itu. Jadi sama aja. Ya, termasuk style terus banyak style lain font. Misalkan font family. Arial. Terus di sini nanti family Kuiwi misalkan. Ganti. Ganti font. Bisa kan? Ya, sama aja. Oke. Ini fungsi. Basicnya fungsi sengaja aku repeat terus ya biar kalian itu mudah ingatnya itu. Pokoknya intinya kalian paham dulu. Kalau masalah ingat sih belakangan sih. Paling nggak kayak kalian tahu teorinya gitu. Oke, setelah kayak gini bisa yang lain nggak bisa. Misalkan kalau kita bikin perhitungan kayak kalkulator misalkan. Kalkulator. Kita bisa bikin selain tadi ya kayak prompt tadi itu langsung perhitungan kita juga bisa pakai input. Nah kayak gini. ID ID misalkan ID B ditambah dengan tag ID C gitu. Nah, di sini hitung. Aku kasih JavaScript hitung. Sini aku pengen input ini sama ini jadinya ini. Jadi gimana caranya? Jadi gini. var a misalkan dokumen get element by ID kita pakai a. Terus value di sini nggak kelihatan ya. Ya soalnya spesifik ke input. Kalau input kalian kalau ingin tahu isinya itu pakai ini value ya. var b dokumen b var c a b c kita kan bikin a b c biar simpel aja. Oke sudah. Nah ini kan kita bikin c input. Jadi kita pengen c input ini value-nya ganti menjadi a ditambah b ya kan. Ini aja. Hitung 4 ditambah 5. Wih, 45. Hebat ya. Kok bisa ya? Iya, karena ini string. Value ini semuanya string. Meskipun kalian menyebutkan di sini 5 sama. Meskipun ini type-nya number. Kalau number bisa. Kalau number ya 5 56 tetap kan. Ya karena string. Nah, sama meskipun type-nya kalian number apa file ini pasti string. Jadi di dalam JavaScript itu tipe data juga penting.
Jadi value ini string. String kalau ditambah string jadinya gabung dia. Gitu. Kayak penggabungan string biasa kalau misalkan gini ya. Tag misalkan. Halo Bandung. Nah, dia kan semuanya untuk string kayak gini kan. Halo Bandung, jadinya halo Bandung. Halo kalian 5 tambah 6, jangan kira bisa 11. Bisanya jadi 56. Kayak gini, keren ya? Keren. Makanya kalau sebelum itu kalian harus konversi dulu. Jadi ke number. Kalau di JavaScript itu ada dua, ada yang parser float, ada yang parser int. Ini buat yang edit apa? Merubah jadi string dari string ke angka. Ada dua. Jadi kalian mau integer atau float gitu. Kalau aku sih integer aja. Integer itu berarti kan bilangan bulat gitu. Oke, parser int, ini juga parser int. Kayak gini. Ya. Jadi hasilnya 6 ditambah 7, 13. Nah, ini benar, ya kan? Kalau nggak dikasih ini, dia nganggapnya string, kayak penggabungan string. 6, 7, 13. Nah, kayak gini, oke? Misalkan kalau pengen lebih keren lagi, nah, kita bikin fungsi push lebih gampang sih, kalian cuma value kosong gini aja bisa push. Ya, oke, hitung 3000. Ini bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau pembagian kayaknya dia itu langsung koma deh. Terus, nah ini kan langsung koma. Bener. Oke. Ini fungsi. Jadi fungsi itu intinya kayak ini. Nah, plus ada tambah gini, ada bc titik script hitung hapus kayak gini. Oke. Nah, setelah itu apa lagi yang harus dikasih tahu? Nah, ini ada satu lagi. Aku pengen kalian tahu korelasinya antara fungsi sama form. Jadi ini penting ya. Jadi kebanyakan input, kebanyakan kalian juga nanti harus berdamping, harus kayak bikin form gitu. Tapi formnya misalkan kalian pengen masuk ke JavaScript dulu daripada langsung disubmit misalkan. Jadi kita bikin form dulu. Nah, button, body, oke, button, form, mana form? Ini form. Klik, unklik hitung, unklik hapus, tag hitung hapus. Oke, sebelum apa-apa nanti kita cek dulu. Misalkan nih, kalian kalau misalkan nyusun form kayak gini langsung misalkan 4 tambah 5 hitung. Nah, dia langsung hilang, ya kan? Dia langsung reload. Kenapa kok langsung reload? Karena ini formnya langsung disubmit, ya kan? 3, 4, kok hilangnya? Hilang karena dia itu ngereload gitu. Ini button ini nggak cuma untuk JavaScript, dia juga untuk ya form biasa, kayak misalkan kalian hitungin gini. Ya ini kayak button biasa, button buat untuk submit form, entah kemana nanti tergantung action kalian itu apa gitu kan. Mau dikirim kemana gitu. Submit HTML misalkan kayak gini kan. Teng, nah langsung hilang kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ini JavaScript bukan submit, kalian harus bikin button type button. Nah kayak gini. Apa maksudnya button type button? Nah ini berarti tombolnya ini memang benar-benar tombol, bukan tombol untuk submit gitu.
Jadi kalian misalkan 4 tambah 5. Nah, ini pembagian Mas Yan. Oh iya. Oke. Nah, dia nggak bakal submit kan? Nah, kayak gini. Terus di sini button hapus. Nah, gitu kan. Nah, jadi di sini button. Terus ini sebenarnya juga ada lagi. Nah, ini ada 4 fungsi. Jadi ada button, ada menu, ada reset, ada submit. Kalau biasanya kalau defaultnya itu kalau nggak dikasih tahu defaultnya ini submit. Jadi kalau nggak kalian gitu, nah biar nggak ke submit, kalian kasih type button. Nah gitu. Jadi ini pure JavaScript itu. Tapi ada kalanya kita misalkan pengen JavaScript itu buat validasi. Jadi misalkan kalau kalian sebelum pengen formnya sebelum submit, kalian pengen ngecek formnya dulu melalui JavaScript gitu kan. Pengen ngecek satu-satu ini ada nggak sih hasilnya gitu misalkan. Nah, jadi aku ganti mode dulu ya. Jadi sini ada misalkan aku kasih tahu, aku kasih nama, type, ID, nama misalkan. Itu aku pengen misalkan nomor HP, ID HP misalkan. Type tetap karena kita submit. Nah, biasanya untuk kalian untuk menghadang biar nggak submit, kalian itu harus kasih return false kayak gini. Kalau kalian kasih return false kayak gini, dia otomatis gak bakal submit seperti gini. Nah, gak ngefek kan? Ya, gak ngefek. Kalau kalian kasih return false, dia nggak jadi submit, ya kan? Formnya ini nggak submit. Nah, kalau kalian pengen submit, kasih return true. Nah, dia langsung load, ya kan? Ini kan langsung load ya. Nah, ini sudah disubmit. Nah, gitu. Nah, kalau gitu kita bisa memanfaatkan mekanisme ini buat validasi, biar kita tuh bisa ada kesempatan buat ngecek formnya dulu gitu. Jadi gitu ya. Oke, jadi misalkan kita harus return, kasih nama input function check input. Jadi kita mau ngecek formnya tag, misalkan ID nama. Jadi dokumen get element by ID, nama, terus ini nama. Jangan lupa ya, ini itu masih elemen bukan form. Biasanya banyak itu yang lupa setelah ambil tagnya terus lupa dikasih value. Nah gini, jadi jangan lupa kasih value, oke? Var nama HP. Soalnya keseringan banyak kayak tugas ini kenapa ya kok nggak bisa, karena apa? Karena lupa value gitu. Beginner mistake, tapi nggak apa-apa, kita memang kan belajar gitu. Tapi kalau kalian udah biasa ya pastinya gini, pasti refleks gitu. Oh ya ini harus pakai value gitu. Nah, ingat-ingat sendiri pasti. Oke, nama HP value, oke. If nama, jika dia itu tidak ada namanya atau tidak ada HP-nya, maka kasih alert. Kasih alert nama atau HP wajib gitu. Nah, terus kita kasih return false. Selain itu kita kasih return true. Berarti dia valid gitu kan. Nah, klik nama atau HP wajib. Nah, ya kan? Nggak submit. Kita kasih nama, kan sama nomor baru sip. Nah, dia baru submit.
bisa submit ya kan. Nah, gitu. Terus ini jadi ini mekanisme buat kalian itu misalkan pengen ngecek ini form ini apakah udah sesuai validasi gitu. Nah, gitu. Nah, terus ada satu hal lagi, ini kan ada return kan. Kenapa kok harus ada returnnya? Kenapa kalau misalkan nggak dikasih? Nah, ini uniknya. Kalau kalian nggak ngasih return, dia itu nggak bakal respect. Jadi kayak gini, ya kan? Bener ini muncul, tapi dia tetap reload. Nah, ya. Dia tetap reload gitu misalkan. Atau aku tetap ngirim. Nah, tak kasih gini aja biar enak. Action. Biasanya kalau kalian pengen pindah ke data lain ini ada submit.html. Nah, ajib. Nah, tapi kan dia pindah kan tetap pindah ke submit.html. Nah, ya kan? Dia tetap pindah, ya kan? Nah, karena kalau kalian lupa return, hasilnya itu begitu efeknya. Jadi jangan lupa pakai return kayak gini. Nah, dia nggak pindah kan, gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum lanjut mungkin. Pindahin ke layar sini aja satunya biar aku bisa mantau chat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan tinggal ketik aja di kolom chat itu, nanti aku balas langsung. Oke. Ini fungsi sejauh ini kalian itu udah tahu ada kayak alert, ada prompt, ada handle input, bikin input, bikin fungsi, cek input, fungsi cek input. Nah, gitu kan. Ini udah fungsi lumayan nih, 1 jam. Oke. Mak. Mau tanya, Mas. Ya. Itu bacanya yang if itu, Mas. If tidak sama dengan nama itu bacanya gimana? Oh, maksudnya, ini. Ya. Ini itu Kosong atau gini? langsung misalkan gini. If jika tidak ada nama atau tidak ada HP, nomor HP. Ini kayak gini kok bisa? Ini karena JavaScript itu suka menyimpulkan sesuatu banyak hal gitu. Suka membuat simple dan kalian harus teliti sama karena simbol-simbol kayak gitu. Jadi ini kan string kan. Nah, value ini string. String kalau kosong itu tampilannya kan gini, ya kan? Ini. Nah, aku buka konsol ini. Konsol ini biar kalian itu kayak buka Python terus langsung ketik muncul hasilnya kayak itu konsol ya. Biar kalian tahu fungsinya JavaScript. Jadi ini kalau string. Jadi kalau kalian langsung kayak gini, nah dia itu true. Gini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu dia itu kalau tidak kosong. Jadi dia itu ngecek itu dia itu kosong atau enggak gitu. Kalau dia itu kosong true. Nah, kayak gini. Kok aneh ya? Ya, gini. Jadi kayak misalkan aku pengen konversi ke boolean itu. Ya, oke. Nah, boolean itu kan true atau false gitu kan. Nah, dia itu kalau kosong itu false, kalau dia itu ada, dia itu jadi true, ya kan? Nah, kalau misalkan kalau kalian langsung kasih tanda seru ini, tanda seru ini kan kayak ini kan, misalkan kalau false dibalik jadi true gitu kan. Jadi jadi ngebalik, jadi dia itu langsung convert ke boolean gitu. Jadi ini kayak langsung kita dari sini kita bisa memanfaatkan dia itu kayak ini isinya ada atau enggak gitu. Tapi kalau kalian misalkan nggak terbiasa kayak sama ini, kalian bisa bikin kayak gini. Ini nama itu kosong, terus HP itu kosong. Kalian juga bisa kasih ini. Ini lebih readable buat kalian yang nggak masih asing sama JavaScript. Kayak gini bisa. Cuma kalian kalau pengen pro dalam pengen JavaScript kalian nggak ngebug, kalian harus paham persamaan ini. Persamaan ini kalau dibahas 1 jam bisa ini.
Soalnya ada beberapa corner case yang bikin kalian pusing. Kayak misalkan kalau 0 itu misalkan kayak gini. 0 itu false. Tapi kalau dia 0 kayak gini, dia true gitu. 0 sama 0 ada stringnya itu true. Nah, ini aneh. Kadang 0 sama 0 sama 0 sama 0 true. Nah, pertanyaan ini beda ini kan beda itu kan. Beda tipe teman. Tapi 0 sama 0 true. Aneh kan? Aneh. Ya, jadi konversi ini yang kalian harus teliti. Oke. Ini cuma bisa kalian browsing internet gitu. Tapi intinya gitu. Jadi kalau kalian mau gini nah, ini biar lebih singkat sih karena aku udah lebih terbiasa sama JavaScript. Nah, kayak gini lebih enak. Oke. Ini kalau ini atau ya, kalau ini atau gitu. Kalian soalnya ya atau. Jadi kalau salah satu, misalkan salah satu ini nama, ini ndak ada namanya atau ndak ada AP-nya, langsung kayak gini gitu. Gitu. Jadi kalau ya gitu sih ada atau ada dan gitu kan. Kalau kalian mencernanya lebih verbal itu lebih enak. Nggak terlalu mikir amat. Nggak terlalu mikir amat. Jadi kadang orang itu kebalik loh, kadang kayak gini. Nama not nama dan tidak ada nama, tidak ada HP. Jadi ini dadanya ini. Tapi kalau salah satu enggak ada, itu salah. Kalian harus pakai atau gitu. Nah, cara apa? Bunyi dibaca aja jika nomor HP. Ya gitu kan. Ini lebih ke logika sih Kak, kalian kalau belajar apa logika dulu. Ya kayak gini, fungsinya ini biar kalian tuh enggak bingung gitu. Ini kok coach saya kok salah menerjemah kata-kata saya gitu. Ini ya kayak gini mungkin. Nah. Oke, jelas? Ya Mas, siap, jelas banget. Terima kasih. Oke, nah, ini penting ya basic-basic JavaScript karena ini yang array ini juga agak bisa dibilang agak ribet ini. Jadi array itu langsung ya, aku langsung bikin. Jadi ini kan simbol ini masih ada string, ada boolean, ada angka itu jadi di sini jadi satu ya. Jadi di sini ada namanya type of itu. Ini biar kalian itu bisa ngecek ini tipe datanya apa gitu. Misalkan ini. Nah, type of itu ada, jadi tipenya JavaScript itu ada boolean, ada yang umum ya, ada boolean, ada fungsi, ada number, ada string. Nah itu, yang lain itu ada objek, ada simbol itu udah tingkat akhir. Tapi kita pengen tahu array dulu. Jadi array itu kayak gini. Sama var itu jadi biasakan ya kalau kalian bikin variabel baru itu pakai var ya, jangan nggak ada. Kalau nggak ada itu bisa tapi ngebugnya itu minta ampun gitu. Jadi apa kebiasaan Python jangan dibawa ke sini, bikin var. Oke. Data. Nah, sini kalau kalian di JavaScript kalian bebas ya, mau enter berapa kali pun nggak masalah. Yang penting sintaknya itu komplit. Oke. Jangan terlalu generik. Oke, nama Anis Toko. Oke, gitu. Nanti kalau kalian udah familiar sama Python itu array kan itu, jadi banyak data dalam satu gitu kan. Kita bisa bikin dia itu berurut juga. Ada ini Sadaroko Joni. Ini kan kalau kalian misalkan pengen akses kan tinggal nama terus indeksnya apa 0, 1, 2 gitu kan. Nah, oke, ada satu lagi fungsi JavaScript yang ingin kalian tahu, tapi jangan dipakai sering-sering, itu ada dokumen write. Ada dokumen write. Ini itu langsung nulis evaluasi. Ini itu fungsinya kayak lebih enak sih. Jadi kalian enggak, nah itu langsung Joni, Toko, Anis. Oke, kalau kalian nggak pakai ini juga bisa kok.
Iya kan? Keren ya? Keren. Iya. Jadi situ jangan takut gak bakal error ya karena di JavaScript ini langsung dikonversi pasti ya. Ini Srokojo nih. Ya kayak tuh. Ini array ya, dokumen write nama. Tapi kalau ini kita nggak bisa bikin apa-apa sih. Ini write ini langsung ya daripada kalian itu langsung kayak uh, bikin apa div misalkan div id misalkan a di sini terus aku kasih di sini nama-nama gitu. Nah, kalau dokumen write itu langsung ke itu langsung di blok scriptnya gini. Tapi kalau kalian pengen target misalkan ke nama 2 gitu ya, kayak ini aja dokumen get element by id nama 2. Setelah itu nama apa inner ada 2 opsi di sini mau HTML atau tag gitu. Kalau tag nah oke. Anis Roko Joni. Oke. Misalkan aku pengen ini tuh dikasih style kayak apa kayak kayak misalkan kalau kalian ada ul ada li itu kan ya, biar bisa poin-poin gitu. Jadi yang aku misalkan pengen tak ganti ul terus di sini aku pengen tak ganti sama li gitu kan. Oke, sementara ini aku pengen elemen biasanya orang-orang itu bikin kayak gini namanya elemen kayak biar inner tag ini nama. Jadi aku pengen kasih biar kelihatan bulit-bulitnya gitu. Nah, kasih set. Nah, kita lihat di sini malah kok sangar ya. Malah linknya kelihatan. Iya, karena ini tag. Kalau tag ya tag gitu. Jadi kayak gini nggak bakal diterjemahkan di HTML. Kalau kalian pengen kayak gitu, pakai inner HTML. Oke, nah ya kan. Tapi ini nggak kayak gini yang saya maksud, saya pengennya itu per item gitu. Nah, misalkan kayak gitu kalian bisa ada 2 cara. Kalian bisa pakai looping seperti biasa kayak misalkan var HTML kosong misalkan ya. Kalau kalian biasa di Python itu kayak gini. var HTML terus nanti kalian pakai for of. Nah, iya kayak gini tuh loopingnya JavaScript ya. Terus HTML plus di misalkan ini item. Kalau kalian pernah tahu loopingnya Python ya mirip kayak gini kan, ada item nama cuma sintaksnya cuma beda gitu. Terus kalian HTML kayak gini. Nah, ini bisa ya. Ini bisa. Cuma di sini itu kurang apa ya? Kurang enak. Soalnya di sini ada kalian looping kayak gini habis 1 2 3 4 5 baris ya. Nah, di JavaScript itu ada yang keren. Kalian bisa pakai kayak gini. Jadi ini ada nama. Kalian bisa pakai map. Tapi ini dia itu pakai fungsi. Nah, fungsi kayak callback ini. Nah, ini kalian bisa pakai fungsi. Jadi function. Nggak usah nama, soalnya dia langsung itu. Nggak usah nama kayak gini bisa kan. Oke, terus di sini item. Terus kalian return. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bisa hapus. Nah, ini varian yang baru. Jadi kalian juga bisa looping. Nah, di sini dia kembali ke map. Oh, ya biar enggak. Nah, oke. Oke, nah jadi ini juga sama kan, Anis, Roko, Joni. Nah, ini juga sama kan, cuma dia lebih pendek daripada 5 baris. Tadi sekarang 3 baris, kan? Ya ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu kayak gini. Jadi ini array ya. Ini kan array. Kita bisa lihat di sini kan ada nama string. Nah, string ada kotak gini kan. Itu kan array, ya kan? Enaknya di Visual Studio Code ya ini sih. Kalian bisa tahu. Nah, ini ada dikasih tahu ini itu tipenya apa, ini tipenya string kan.
Jadi ini di looping, map ini di looping. Ini definisinya map ini cuma kalian bakal pusing pasti. Jadi intinya ini jadi string, ini string array kan. Di sini tuh di looping satu-satu string. Nah, di sini di looping satu-satu, terus kalian itu pengen ngerubahnya jadi kayak gimana? Aku misalkan kalau ini kan aku pengen ngerubahnya itu dia itu per li gitu, kan? Aku pengen nambahkan li di antara dua item ini gitu. Jadi gitu. Jadi setiap nama ini nanti tak kasih li. Kalian bisa pakai ini gitu. Nah, daripada kalau pun jati ini kan lebih simpel gitu. Nah, terus aku jangan lupa join ini ya. Soalnya kalau kalian kan tadi kan kalau misalkan kalau langsung kalian nama gitu kan, misalkan langsung nama ini kan langsung koma gini kan. Ya, soalnya kalau kalian langsung string gini dia itu otomatis komanya ada. Kalau kalian ini tapi nggak pakai join, ini kan tipenya masih array ini, ya kan? Jadinya dia itu ada komanya gitu. Komanya otomatis. Kalau kalian nggak pengen komanya otomatis kalian join gini. Nah, join ini kayak gini, array, terus pembatasnya apa? String. Ini pembatasnya kosong jadi string biasa ya kan? Ya kalau seperti mirip join pas kalian belajar di Python itulah. Oke, ya kan? Nah, oke. Ini. Terus tapi ada bisa lagi, kalian bisa juga lebih singkat kayak dari ibadah ini, kalian bisa pakai istilahnya itu lambda. Nah, jadi ada dua tipe fungsi di sini. Tapi itu kebanyakan cuma beda sintaks. Nanti ada kalau kalian pengen menghapus fungsi ini, kalian bisa pakai gini. Ini namanya arrow, panah alias lambda atau gimana. Fungsi panah gitu. Arrow kalau istilahnya itu. Jadi kayak gini. Terus kalian juga bisa hapus ini karena ini kan cuma satu baris kan. Kalian bisa hapus ini aja. Nah, gitu. Hapus ini. Hapus. Jadi kalian cuma kayak gini. Nah, ini lambda. Ini lambda itu fungsinya itu langsung jadi satu baris. Kayak gini. Item aku pengen item ini jadi item li. Nah, ini lebih praktis kan ya. Cuma satu baris langsung. Map item li terus join. Oke. Nah, efeknya sama, hasilnya sama. Gitu. Oke, kalau misalkan pengen pengen nama gini. Nah, bisa kan? Nah, enak ya. Ya, misalkan tapi kalau misalkan kalian pengen misalkan indeksnya juga itu. Misalkan absen 1. Nah, pengen kalian angka di sini ada namanya indeks. Jadi definisi map ini ada isinya itu value index array kan. Ini kita bisa gunakan indeksnya ini buat absen berapa ini? Misalkan indeks. Ya, mulai dari 0 ya, karena dia memang mulai dari 0. Indeks itu selalu mulai dari 0. Oke, jangan lupa kalian kasih kurung ya. Kalau nggak gitu kayak gabung kayak gini. Oke, 1, 2, 3 ya. Ya benar. Kalian juga bisa lagi lebih keren dikit pakai template string. Template string itu kayak gini. Nah, kalian pakai apa itu namanya? Ada tombol di sebelah angka nomor 1, sebelah kirinya itu. Kalian pakai ini. Aksen ini biar kalian itu lebih dinamis kayak gini ya. Nah, jadi nggak usah plus kayak gini. Kalian langsung isinya kayak gini ya. Nah, ya ini namanya template literal template namanya kalau ada CS template literal. Nah, ini ada itu. Ini string tapi kalian bisa kayak modifikasi kayak gini kayak mirip ya intinya kayak gitu. Jadi lebih pendek, nggak usah plus-plusan langsung kayak gini bisa kayak gini. Nah, ini praktis buat kalian misalkan pengen ngambil data dari internet, setelah itu kalian masukkan ke dalam HTML gitu. Coba apa contoh data yang bisa kita ambil dari internet? Contoh data yang bisa kita ambil dari internet
apa ya kira-kira? Data dari internet. Misalkan kita bikin aja wis. Kita bikin data sendiri lah. Misalkan kalian bikin data itu kalau di sini itu namanya JSON ya. Apa itu istilahnya? Jadi data JSON. Ini misalkan aku pengen daftar alamat gitu. Nah, alamat kalian bisa pakai sini, kita pindah ke sini bisa. Oke. Ini data dari internet gitu kan. Nah, di sini kalian kan bisa ambil di sini data sound. Nah, misalkan datanya ada di sini, kalian pengen masukkan ke sini. Gampang aja, kalian bisa pakai istilahnya itu fetch. Jadi kayak gini. Fetch. Terus URL-nya apa? Data sound. Dan nah ini sama, ini pakai fungsi take sound. Aku pengen ambil JSON, data JSON-nya. Setelah itu then take. Nah ini datanya, ini udah datanya. Nanti kalian bisa pakai ini nama. Nah kalau kalian pengen multibaris, kalian bisa pakai ini. Terus ini tak masukkan ke sini. Nah sama biar jelas kasih Andoko. Nah ya langsung ganti. Jadi data di sini datanya di luar. Ini tapi apa ini batch ini? Ini batch ini untuk kalian ambil internet dari internet. Istilahnya itu kalau kalian HTML itu kalau JavaScript itu JavaScript. Soalnya kalau kalian pengen tahu itu JavaScript fetch. Ya kan, fetch ini untuk ngambil data dari internet. Terus kalian itu, ya soalnya ini kan objek kan kayak gini. Anis, Roko, Joni kayak gini kan. Nah, tapi kadangkala kalian itu juga pengen data ini misalkan lebih muat nggak cuma nama, misalkan tempat, alamat gitu. Pengen gimana caranya? Kalau kalian cuma sampai tahu di sini, kalian mungkin cuma kasih nama Anis, terus kalian kasih nama ini Jakarta, misalkan kayak gini. Terus kalian bisa sendiri enggak, jangan kayak gini ya. Kalian di sini ada lagi satu nama namanya itu objek daripada kalian cuma satu baris itu, tapi kalian bisa kasih nama juga di sini. Jadi misalkan kita kasih nama Anis gitu. Sini kota misalkan kayak gini ya. Oke, terus aku duplikat ini toko. Ini ada Bandung, Depok, Bogor. Kan kayak gini lah. Ya kalau kalian objek langsung kayak gini nanti. Oke, langsung aja. Jadi sini ada nama, kasih item. Sini kan isinya apa nama. Nah, kalau nama manggil ke dalamnya ini pakai titik ini ya. Nama. Nah, ya kan? Kita dapat namanya. Setelah itu kita juga bisa kasih dari mana item kota. Tadi kan soalnya kan item kota ya kan nama. Jadi kayak mendalam kayak gini. Nah, ini dari Jakarta, Rekowi dari Bandung, dari Depok, dari Bogor. Nah, kayak gini. Nah, keren ya, keren. Ya kayak gini kalau kalian misalkan
satu saat bikin project yang ada sistemnya, kalian pasti nggak bakal jauh-jauh dari JavaScript, karena JavaScript itu bisa ambil data gitu. Misalkan kayak dari ini JSON ini. Pada sejatinya kalian itu nggak kayak gini nanti itu kayak apa ya, kayak PHP gitu semacamnya itulah. Terus nanti kalian itu keluarnya ke kayak gini JSON gitu daripada langsung HTML. Ini kalau kalian tahu namanya itu ada istilahnya adalah REST API gitu. Kalau kalian nanti apa tahu nanti bisa belajar ini ya. REST API itu intinya itu kayak gimana? Kalau HTML itu data tapi dibuat untuk manusia, tapi kalau REST API itu untuk aplikasi gitu. Jadi website untuk mesin gitu. Jadi HTML itu buat human, kalau JSON kayak gini itu buat mesin gitu. Jadi kita perlu diolah lagi biar bisa kelihatan bagus di website gitu. Nah, kayak gini. Itu ya. Nah, ini map ini udah powerful loh. Ini udah kayak membantu sekali map ini kan. Kita bisa bikin kita bisa remap kayak gini, indeks, nama, kota gitu. Tapi kadang kayak gini itu masih kurang. Misalkan kita pengennya misalkan ada 2 orang di Jakarta gitu misalkan. Terus kita pengennya misalkan ini kita cuma pengen tampilkan nama-nama dari Jakarta aja misalkan. Bisa. Oke, bisa. Jadi kalian di sini ada map ya. Sudah sebelum map kalian pengen ngecek sebelum jadi HTML, kalian pengen ngecek ini cuma yang nampilkan cuma Jakarta aja. Mana? Kalian bisa pakai filter. Oke. Nah, kelihatan ya, iya karena datanya itu di sini di website ini kan nggak ada kan. Ini kalian di sini harus guessing. Jadi ada namanya filter ya. Di sini nggak enak. Di sini ada pas di sini kalian ketemu aja filter ya. Nah, filter ini sama dia pakai map juga, ada value, ada index, ada array juga, cuma dia itu mintanya itu bukan string kayak gini, dia mintanya itu jadi boolean. Hasilnya itu harus true apa false gitu. Nah, kalau true dia itu bakal tetap, kalau false dia bakal dia hapus. Nah, jadi di sini kan kita pengen dia cuma ambil yang Jakarta kan. Jadi item kota, di mana item kota itu adalah Jakarta, ya kan? Ya, Jakarta. Item kota Jakarta. Gini. Kita bisa bikin kayak gini. Nah, dia bakal cuma Jakarta aja, ya kan? Nah, kayak gini. Jadi tadi itu nama filter, setelah itu ada map, setelah itu join. Nah ya, map Jakarta absen. Map ini jadi dia itu ngefilter kota Jakarta absen. Ini nama kayak gini bisa. Kalau misalkan kita ganti filternya bukan kayak gini, tapi filternya misalkan inisialnya pakai R, yang inisialnya pakai R saja gitu. Ya, bisa aja kita kasih nama 0 sama dengan R. Ini bisa. Nah, kan? Ini kan string ini string. Tahu sekalian kalau ambil array kayak gini kan jadi dia cuma ambil satu karakter R gini. Bisa. Terus di sini nggak ada bedanya antara kutip 1 sama kutip 2 di sini nggak ada bedanya. Nah, sama kan? Sama. Cuma kalau kalian pakai kutip ini kalian nggak bisa kayak gini. Kayak ada di dalamnya kayak gini nah kan? Nggak berubah kan? Tetap R. Nah, kayak gini. Atau misalkan kalian pengen cuma ambil indeks kedua sampai kelima aja gitu. Kalian bisa pakai indeks. Nggak pakai item nama, tapi kalian indeks. Indeksnya misalkan harus lebih dari atau sama dengan 2. Ke Bandung cari dan ada ke Korea ya kan. Tapi ini sama ya kan. Ini nggak berubah.
Satu harusnya, nah ini karena kan kita apa istilahnya kayak geser, jadi indeksnya tetap 012, indeksnya kayak gini, absen nama kayak gini, sama kan ya. Ini basicnya untuk array, manipulasi untuk array ini cuma cuma paham ini aja, ini udah bagus ya, udah bagus sih daripada kalian belajar di kuliah mungkin nggak sampai segini mungkin, tapi ini basic yang benar-benar aku pakai. Like, kalau bikin website satu dinamis, kalau aku berusaha dengan JavaScript array, yang tak pakai itu mesti ini filter, map, join, itu yang tak pakai itu. Ada lagi sih yang lebih jarang aku pakai tapi tetap berguna. Itu misalkan kalian pengen agregasi itu kayak langsung penjumlahan gitu. Misalkan aku bikin nilai gitu. Nah, ini tak kurangin aja ya jadi 2 biar enak. Nah, misalkan nilainya itu misalkan nilainya aku pengen matematika misalkan 80 misalkan ya. Misalkan IPA-nya 70. Terus IPA-nya 70, terus IPS-nya 65. Terus aku pengen yang lainnya cuma mungkin variasi dikit lah. Ini kayak oh ya, tadi kayak gini bisa format sendiri, itu aku pakai istilahnya itu format dokumen ya. Nah, ini ada di VS Code, kita ada namanya format dokumen, ini atau shortcutnya aku kasih gitu. Jadi kalau gini dia tuh langsung bener. Nah kayak gini bisa. Oke, langsung aja. Tetap ini Budi, ini Coki misalkan. Nah ini dari Bandung. Kita pengen yang ini atas 90, ini blok 50, ini 80. Ini bagus tapi IPA-nya 100, keren kan itu. Nah sini dari sini aku nggak tahu ini jumlahnya kayak berapa ya. Kita misalkan pengen tahu ini jumlahnya dari mana, tapi tetap pakai ini. Nah gimana caranya? Jadi kita bisa pakai sum. Tapi di sini kalau kalian tahu di sini tidak ada sum sih. Jadi misalkan nilai ya. Nah, nilai kita bisa pakai kan tetap hitam. Itu nilai, ya kan? Cuma ini oke, belum saya save. Oke, nilainya objek-objek. Nah, ini kan objek. Kalau kotak ini array itu enggak ada kayak ini apa istilahnya, ini key kunci-kuncinya, oke. Sini ada sini kalau kotak kurawal kayak gini itu objek, kalau ini array, ini objek. Nilai objek-objek, oke. Ini yang lain mana ini? Oh iya, karena ada filternya makanya nggak kelihatan. Oke, objek ini objek semua. Nah, kita pengen cuma ngambil nilainya kan. Jadi kita harus bikin gimana caranya kita cuma ambil nilainya aja. Nah, kita bisa pakai objek. Nah, ada 2 sih, ada key kalau kalian cuma ngambil key-nya aja atau kalian ngambil hasilnya aja. Jadi ada objek values di sini. Nah, ya. Nah, langsung nilainya kan. Nilai 80, 70, 56, 90, 80, 50, 50, 180. Ya. Oke, kalau misalkan kalian pengen tahu kayak pengen jabarkan ini nilai oh lebih detail kan, kalian bisa juga ya, misalkan ini nilai ini karena ini banyak ini karena banyak referensinya mungkin tetap pakai ini sampai akhir, ini nanti filenya tak bagiin ya. Biar kalian bisa tahu ini soalnya banyak fungsinya, oke. Jadi nilai aku pengen PR itu baris baru ya, cek. Aku pengen GIS. Kalau GIS kalian dapat ini MTK IPA IPS. Aku pengen GIS ini, aku pengen juga ini tak ambil dua-duanya, jadi oke.
kasih key. Jadi ini ada item, nilai. Selain titik kalian juga bisa pakai kurawal kayak gini. Nah, kurawal ini itu uh, buat dalam nilai ini kan nilai ya, istilah pokoknya isinya nilai gitu, kata-kata nilai. Tapi kan ini kata-katanya berubah, kata-katanya kan ada MTK, IPA, IPS, ini kan kata-katanya sama, ini kan berubah-ubah gitu kan. Pengen MTK atau NIPA atau IPS gitu. Nah, kalian bisa pakai kotak ini. Terus aku masukkan nilainya kayak gini. Nah, itu ini kalau kalian cuma sampai sini, kalian bakal dapat value-nya kan. Tapi kan dari sini kan kita bisa dapat case, dapat value-nya juga. Jadi kita bisa kayak misalkan kayak gini lagi. Nah, ini bisa di nest kayak gini ya. Ini K, ini nilai K, terus ini aku kasih koma. Nah, kan enggak tuh. Anies Jakarta nilai 80, IPA 75, IPS 65, 90, IPA 80, IPS 50, 50, IPA 100, IPS 80. Nah, ya kan? Nah, jadi kayak gini secara tidak sadar kita itu udah bikin looping di dalam looping loh. Karena map ini looping. Cuma loopingnya kita nggak kerasa gitu kan. Nggak satu baris soalnya kan. Map absen dari nilai dari ini kayak udah terlalu panjang ya, iya panjang. Tapi sebenarnya kalian bisa kayak enter kok. Kayak misalkan ini absen, ini ya. Aku pengen tak kasih kurung gini biar nggak terlalu panjang ya. Ini manajemen kode, manajemen kode itu penting. Kalian itu kalau misalkan menjumpai code yang memanjang kayak gini itu nggak baik. Kalian harus nilai kasih PR ini kan. Nah, bisa kayak gini juga. Oke. Ya. Nah, ini kan bisa. Oke. Kalau misalkan aku pengen tahu ini nilai rata-ratanya berapa sih? Atau jumlahnya dulu deh. Jumlahnya ini berapa gitu. Nah, jumlahnya itu kalian bisa pakai ini ada satu lagi. Saya nggak pakai join karena kita nggak pakai join. Nah, oke. Oke. Setelah itu kita PR lagi nilai rata-rata. Rata-ratanya kita pengen tahu itu gimana sih? Oke, jadi kita pakai item nilai kan, kayak tadi ya. Item nilainya ada MTK 80. Kita pakai objek values karena kita cuma peduli sama nama angkanya aja. Ini sudah jadi array kan. Ini udah jadi array, ini rata-rata cuma ini jadi gabung. Kalau kalian pengen jadi satu, kayak sum tapi di JavaScript ini kalian itu nggak ketemu namanya kayak sum. Jadi misalkan kayak gini. Nah, di sini kalian nggak ada sum di sini nggak ada kan. Nah, penjumlahan di sana nggak ada. Jadi kalian pakai apa? Nah, di sini ada namanya reduce. Woi, nggak kelihatan, woi. Nah, oke. Reduce ini fungsi juga buat mapping, tapi di sini ada yang agak keren. Reduce ini jadi kita balikin dulu ya. Oke, item nilai. Jadi di sini itu pakai fungsi tetap. Cuma fungsinya di sini ada dua. Ada misalkan A sama B. Nah, aku pengen A sama B ini ditambah. Terus mulainya dari 0. Nah, kayak gini. Ya ini apaan ini kok bisa jadi bertambah? Sebentar, kita save dulu. Tes. Iya. Mana tadi? Cek values. Oh, ini pasti error ini. Oh iya, maaf. Error. Set. Oke. Absen 1. Nilai 80 70 rata-rata 115. Nah, kita langsung tulis di sini kan ya. Nah, nanti objek kita pengen ambil nilainya dari objek ini, nilai pengen cuma valuesnya aja 80 10 65
Terus kita reduce ini artinya ya jadi kayak agregasi gitu. Jadi mulainya dari 0. Terus misalkan di sini A ini inisialnya jadi 0 tadi, masukkan 0, terus B-nya ini angkanya 11. Jadi kayak looping, tapi dia itu jadi satu angka gitu. Nah, kayak gini. Ini kalau kalian lupa sama reduce, aku juga awal-awal nggak paham reduce ini ya. Jadi kalian bisa cari juga sih. Array reduce. Ini itu buat array reduce misalkan sum. To find the sum of array in number. Nah kan sama ini pakai reduce juga, reduce. Nah, jadi JavaScript itu keren. Nggak kayak bahasa lainnya. Ini lebih kayak gini. Looping compact kayak gini bisa cuma satu baris. Ini sebenarnya cuma satu baris loh. Inner HTML nama kita cuma ini kalau mau jadi satu baris bisa ini kan, cuma di sini ada kan, jadi kayak gini ya. Jadi kayak looping gitu cepat. Kalau misalkan kita pengen kasih HTML di sini bisa B, terus di sini B misalnya bold. Nah, bold sendiri kan. Nah, ya kan. Kalau misalkan MTK, misalkan tadi mana tadi? Nah, ini. Ya, kita pakai apa ya kalau kayak gini tuh. Kayak gini bisa ya. Nah, ya. Nilai MTK 87.5 best 95. Ini misalkan kalau pengen aku I bagian sini, ini aku pengen I di sini, oke. Bisa. Nah, enak kan? Nah, enak. Jadi JavaScript ini adalah JavaScript. Kalian bisa SS atau nanti aku juga mau tak bagikan nanti tetapan paling ini ya. Ini udah banyak yang kalian bakal bisa pelajari di sini. Ada dokumen get element by ID. Ini ada fetch itu buat ngambil data. Nah, kami kasih dokumen. Di sini ada fetch, ambil data dari internet, kan? Data terus aku pengen kasih tahu ini tuh JSON, terus nanti ini namanya, gitu. Ya, oke. Kalau kalian pengen tahu strukturnya nama ini strukturnya ini sebelum di itu bisa sih kalian bisa pakai istilahnya console. Nah console ini itu nanti kalian bisa tahu isinya pas di konsol. Jadi konsol ini juga berguna sih. Kalau kita lihat buat kalian itu pas develop ada error, kalian pengen tahu investigasi, kalian bisa pakai ini. Console log nanti muncul ke sini. Contoh. Nah, ini kan. Nah, dia ada array 3 isinya ini nama, kota, nilai. Nama, kota, nilai. Kalian juga bisa ngakses ini pakai kalau nggak salah 0 deh. Oh enggak. Nah, ini oh enggak. Sampai kemarin itu. Oh. Ya, intinya itu. Nah, kan ini bisa nih. Oke. Nah, kalian bisa ngecek isinya juga di sini pakai konsol. Oke. Terus ini ambil elemen nama 2, kita ambil elemen. Setelah itu set HTML-nya pakai istilahnya itu 6 dalam itu kayak ini array atau fungsi panah atau fungsi panah. Ini kan fungsi panah, kita pakai map untuk ubah di dalam elemen. Kita juga kita pakai objek keys buat ambil key dalam objek, ya kan? Objek itu yang kayak gini bentuknya. Terus objek values
Kalau kalian belum terbiasa, paling untuk mencerna code kayak gini itu agak lama ya, 1 malam mungkin. Ya, jadi ini kalian bisa nanti aku kasih code-nya ini. Ambil value dalam objek, terus di sini ada apa tadi, filter terus nggak dipakai ya berarti filter untuk memfilter elemen ya. Kita pakai Lambda juga ini, ada juga reducer buat apa tadi itu, agregasi, istilah formalnya itu sih namanya agregasi data. Cuma agregasi kalau buat kalian yang enggak familiar kata-katanya bingung, aku juga bingung awal-awalnya itu. Pokoknya itu namanya itu agregasi data dalam data. Terus ada lagi sebenarnya belum aku kasih tahu kayaknya. Ini ada sort. Sort ini untuk ya sorting A B. Kalian dikasih A B terus nanti di compare. Misalkan aku pengen cuma ngurutkan MTK-nya aja ya misalkan. Sort ini kalian bisa pakai ini kan ada A B. Kalian bisa, aku pengen cuma sortir dari MTK-nya aja gitu misalkan. Jadi nama apa tadi ini A. Ini kan A ini lupa. Oke, A terus nanti nilai MTK dari B nilai MTK misalkan. Nah ini udah oh ini enggak ngefek. Enggak ngefek. Oh enggak gini sih. Enggak gini lupa. Skip aja guys. Oke, ini sementara ini udah cukup sih. Buat kalian paham array manipulasi data dalam kayak gini. Istilahnya namanya JSON. Kalau kalian nggak tahu namanya apa itu JSON itu ya JSON. JSON itu JavaScript Object Rotation. Jadi notasi objek dalam JavaScript. Ya kayak gini. Kalian bakal sering-sering ketemu data yang kayak begini layoutnya itu pas misalkan ketemu kayak dinamis gitu. Website dinamis semester berapa itu 5 atau oh iya kalau buat SI juga ada. Terus ini sih dari sini kira-kira kalian ada pertanyaan nggak atau bingung juga nggak apa-apa sih ya. Ini terlalu abstrak untuk terlalu spesifik ini. Tapi kalau kalian misalkan ketemu masalah kayak gini, manipulasi dalam data di dalam website, terus kalian pengen kayak gini, jadi awalnya yang datanya kayak gini, terlalu minimalis, jadi kayak lebih human, bisa dibaca oleh human gitu kan. Ya nanti code-nya aku kirim di grup, santai. Iya, ini kalian nggak bakal paham juga. Satu ini nggak bakal kalian ingat. Nggak bakal kalian ingat. Ya aku juga itu sih lebih. Jadi sekali lagi ya, kalau ngoding itu kalian jangan ingat-ingat. Kalian cuma perlu latihan aja. Jadi latihan berapa kali gitu. Nanti kalian otomatis bakal ingat sendiri gitu. Terbiasa. Kalau kalian terbiasa itu udah keluar di luar kepala gitu kayak ini gitu. Ngoding itu seperti pembiasaan. Kalau kalian sering lebih sering kayak kalian apa ya main sepak bola, main apa lagi, main piano. Kalau kalian ada yang main piano atau gitar, betul praktek. Soalnya ya, bisa jadi pekerjaan
ya kan kayak gini lebih orang dicari orang ngoding itu masih dicari banyak orang. Aku aja request apa kalau kalian ada yang jago ngoding itu bisa nggak bantu aku juga nggak apa-apa. Kehabisan apa kerja kalau kalian mau nyari kerja coding gitu asalkan pokoknya kalian itu benar-benar bisa ngoding soalnya orang yang prospeknya udah IT biasanya mereka itu bakal dituntut untuk bisa semua gitu kalian nggak jadi kalian itu nggak peduli misalkan kalian itu master di JavaScript master di misalkan Android misalkan bikin web gitu kalian pasti bakal ditanya bisa bikin ini enggak gitu. Pertanyaannya simpel aja, kalian bisa bikin ini nggak peduli itu pakai teknologi macam apa, misalkan JavaScript atau C atau apa gitu, Python, PHP, mereka nggak peduli itu, mereka lebih peduli kalian itu bisa bikin ini nggak sih gitu. Nah, tapi itu nggak cuma iya atau tidak gitu, kadang ada butuh nekat-nekat dikit. Tapi kalian itu paling nggak harus tahu basicnya. Jadi kalian ditanya, aku kalian bisa bikin ini enggak sih? Terus kalau kalian paling nggak tahu alurnya bagaimana, kalian pasti bakal percaya diri bisa gitu, bisa pak gitu. So, karena dari mana bisa kalian bisa percaya diri itu karena kalian paling nggak tahu cara bikinnya itu lewat ini gitu. Meskipun kalian bakal mungkin lupa ini loopingnya pakai apa ya, pakai terus kalian buka sedikit iya kalian itu nggak harus dituntut untuk ingat semua gitu enggak. Ini bukan ujian IPA terus makanya kalau kalian ngoding itu pasti tetap nggak bakal bisa sama nyari-nyari referensi itu tetap suara. Oke, sebelum jauh-jauh ya pembahasannya ini ada pertanyaan ya. Ada fungsi tadi jam Nanya, Mas. 3 ya. Itu Mas tadi konsepnya JSON itu gimana cara bacanya tadi kok bisa itu ada datanya juga Mas. Jadi Oh ya, itu kayak gimana? konsepnya JSON ya. Oke, JSON itu lebih kayak apa ya? Kayak gini, misalkan gitu. Nih, pas kalian akses data di internet ya, kalian itu biasanya disuguhin yang namanya HTML. Ini Google kan pakai HTML, ini pakai HTML. HTML di dalamnya itu kayak mesin, ada head, ada meta, ada title, ada head, ada body. Cuma ini itu ditujukan untuk human, untuk manusia karena ya kita ini pasti proses jadinya kayak gini, jadi kayak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan kalau ini enggak, ini itu perlu diolah lagi gitu. Sama kayak kalian itu ngetik biasa gitu. Jadi ada datanya. Cuma data ini itu secara ajaib kita bisa masukkan ke fetch, misalkan ke fetch ini. Nah, fetch ini sama kayak download apa ya? Download HTML gitu sama. Cuma nanti bisa dimasukkan. Jadi misalkan gini, di sini ada network ya. Network ini buat untuk melihat data yang masuk apa aja gitu. Nanti di aku reload. Nah, di sini ada 3 di sini. Kalian bakal disuguhi kayak gini ya kan sama persis ya jadi kayak gini ini itu ini sebenarnya layout JSON itu enggak harus tahu strukturnya itu kayak gimana sebelum jadi kayak gini strukturnya harus tahu dan itu konsisten. Soalnya kalau misalkan ini nama kota nilai ini kan sama kan. Kalau ada yang satu nggak sama, otomatis ribet nanti. Ya kan? Nggak jalan dia. Kenapa? Karena ada error pasti di sini lihat. Nah, di sini ada error sini. Nah, kan?
undefined null gitu. Kalau kalian ada mismatch sama coding sama layoutnya JSON ini. Nah, ya kan? Tuh. Ya, jadi kalau JSON itu istilahnya itu sama saja kayak kalian kalau misalkan tidak paste di sini lo bisa. Jadi misalkan data var data, aku masukkan ke sini juga bisa loh. Nah, ya kan? Langsung tak paste sini bisa. Nah, ya kan? Terus kalian misalkan pengen terus ini misalkan aku nggak pengen pakai nama, aku pengen langsung pakai data ini bisa. Misalkan ini data, terus ini aku tak pindah ini tak hapus ini, kayak gini bisa deh kan? Bisa kan? Nah, kayak datanya tak masukkan sini kan. Cuma kalian kalau langsung masukkan data di sini kan nggak mungkin. Karena data ini kan berubah-ubah, kadang bisa sampai 1 MB, 1000 baris kadang bisa kan. Jadi kalian itu harus lebih kalau kalian pengen enak ngodingnya itu dipisah antara data sama codingan itu beda gitu. Beda tempat gitu ya. Jadi fungsinya fetch itu juga itu. Jadi biar bisa misahkan antara file data sama file ngoding gitu. Oke. Itu pada dasarnya JSON itu sama kayak JavaScript. Cuma dia itu cuma data aja. Kamu nggak bisa masukin lah kayak gini error. Nggak bisa masukin JavaScript ke sini. Kalian cuma bisa masukin data. Datanya itu yaitu ada array, ada objek, ada number, ada string. Ya segitu aja. Data boolean kayak gitu. Tapi kalian nggak bisa memasukkan coding di sini. Cuma karena ini cuma data gitu. Oke. Cukup jelas? Apa lagi? Iya Mas, berarti itu cuma nyimpen data ya Mas ya? Iya betul, cuma nyimpen data, nggak nyimpen yang lain-lain. Nah, terus datanya itu lebih apa ya? Ya harus menyesuaikan sesuai aturan. Jadi aturannya itu JSON itu lebih ketat ya, lebih ketat. Dia itu lebih kayak misalkan kalau aku misalkan kayak gini, nggak mau dia, ya kan? Dia harus diikuti kayak string kayak gini. Nah bisa kayak gini error dia. Terus kalau misalkan array, kalau misalkan terus misalkan ada itu lebih itu kayak gini jadi terpas ya sama kayak gitu. Kamu kasih komen di sini nggak bisa dia, kayak kan? Hmm. Oke. Iya Mas, makasih Mas. Sangat jelas. Yes. Oke. Siap. Jadi dari awal kita belajar apa tadi? Fungsi bikin automatic form ini. Karena form itu penting kan. Jadi website itu nggak cuma menampilkan website, tapi kadang juga bisa kayak bikin form kan, kayak Google Form itu kan. Kadang kita butuh fungsi itu. Terus bisa juga untuk terus kita belajar array itu untuk representasi datanya. Jadi datanya bisa kita tampilkan ke website gitu. Jadi kalau kalian misalkan pengen ganti data, kalian kita tinggal ganti aja lewat JSON-nya. Nggak usah ngoding lagi ke HTML-nya, karena kalau HTML coding manual itu lebih riskan ya, lebih kalau rusak dikit rusak semua. Iya, lebih beresiko. Jadi enak ngedit data gitu. Datanya kita sampingkan, kita pisah gitu. Kita pisahkan pakai fetch ini. Dulu kalau sebelumnya fetch ini cuma baru loh. Ini teknologi fetch ini baru muncul tahun 2015 mungkin. Jadi kalau kalian belajar web, kalau udah itu mungkin nggak pakai fetch, tapi pakai itu apa XHR gitu. Terus sebelum fetch itu pakai XHR. XHR itu sama kayak fetch, cuma dia itu lebih apa ya? Lebih banyak ngodingnya, nggak sesimpel kayak gini XHR itu.
Nggak sesimpel kayak fetch ini kan to the point. Fetch datanya apa, JSON, terus namanya, terus ini langsung ambil datanya gitu aja wis. Enak kan? Enak pakai fetch. Satu baris bisa jadi. Nah, ini enggak, ini butuh tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 baris ya. Bingung ya. Ya. Nah, itu. Sekarang website lebih bikin website itu gampang. Bikin web, makanya kan kita itu kan akhir-akhir ini bisa lihat aplikasi masuk website kayak gitu ya. Tokped ini juga bisa diakses lewat website kan, tokopedia.com misalkan. Nggak cuma aplikasi, jadi aplikasi itu masuk website kayak gini ya kan, bisa bisa kayak gini kan. Ini JavaScript semua ini. Dimuncul terus muncul ini. Iya, ini aplikasi masuk website dan jadi akhir-akhir ini bisa. Kalau 10 tahun yang lalu website nggak bisa kayak gini karena susah gitu. Ya apalagi? Oke, kayaknya ini udah ya. Aku kalau mau basa-basi curhat ya bisa lanjut sampai jam 10 sih, tapi udahlah. Ini udah cukup dari sini. Oke, terima kasih yang buat udah datang sini. Saya mau lanjutkan kembali ke moderator. Monggo moderator. Baik, terima kasih Kak Wildan atas penjelasannya. Penjelasannya sangat jelas dan sangat detail sekali. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin ditanyakan, silahkan langsung on mic atau jika terkendala jaringan bisa lewat chat pada Meet Room ini. Terima kasih. Baik, di sini ada yang bertanya melalui saya. Mungkin kalau tanya di Meet ini dia agak malu, jadi dia ejek saya. Izin bertanya Kak, kan function itu ada beberapa jenis. Ada function declaration, arrow function, callback function. Mungkin Kak Wildan bisa jelasin itu kapan digunakan. Seperti itu Kak. Oke. Fungsi itu beda macam-macamnya itu lebih itu siapa? Estetik mungkin ya. Soalnya mirip-mirip. Kalau mana tadi? Iya, ya oke. Jadi kalau fungsi itu ada beberapa jenis kan ya. Ini ada arrow, ini kan arrow, terus ada yang fungsi biasa. Itu lebih ke estetik sih, lebih estetik ya. Tapi kalau kalian misalnya kan kayak gini, nah jadi fungsi kayak gini itu digunakan kalau misalkan lebih sering digunakan kalau misalkan kalau nggak bukan untuk fungsi, bukan untuk dimasukkan ke dalam fungsi, meskipun itu bisa loh ya, meskipun itu bisa. Tapi sering-seringnya itu pakai gini ya, karena kalau misalkan kalau kalian pakai arrow di sini agak aneh, halo sama dengan kayak gini. Bisa, tapi kayak gini kan agak aneh sih. Bisa sih, bisa. Cuma aku jarang. Biasanya aku kalau kayak gini itu langsung halo. Nah, ini kan lebih familiar. Beda lagi kalau kalian pakai ini. Nah, kayak then back. Ini kan satu baris bisa ini. Nah, ini satu baris bisa. Jadi kalian pakai ini. Jadi kalau pas dimasukkan untuk fungsi kayak gini itu pakai arrow. Pakai arrow, ya kan? Ya. Ini pakai arrow. Jadi kalau dimasukkan untuk ke dalam fungsi, jadi fungsi dibuat untuk fungsi, itu istilahnya namanya inline function ya. Inline function. Jadi
lebih enak pakai arrow kayak gini, soalnya bisa satu baris gitu. Ya, kali ini kayak ini lebih rapi kan, soalnya kan di tengah sini. Jadi nggak saya gitu Mas Igun. Ya, kayaknya itu udah jelas. Nah, kayaknya itu. Baik, Hmm. terima kasih banyak Kak. Oke. Mungkin saya rasa cukup untuk sesi pertanyaan pada sore hari ini karena waktu juga sudah memasuki maghrib. Baik, saya lanjut pada cara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dimohon untuk para peserta on cam untuk mengambil dari sesi dokumentasi. Sekali lagi dimohon untuk para peserta untuk on cam karena kita sudah memasuki sesi dokumentasi. Untuk Kak Wildan juga boleh off cam, maksudnya boleh on cam. Ya. Monggo yang lain. Wah, Kak David ini sangat semangat nih hari ini. Sekali lagi para peserta kita masuki sesi dokumentasi. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Senyum. Terima kasih. Kita masuk ke acara yang terakhir. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Alhamdulillahirrahmanirrahim. mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Wildan yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas, dengan sangat detail, dan semoga ilmu yang Kak Wildan berikan pada kita semua bisa bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, dan juga untuk bangsa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.